Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2023, yang mana di sini baru saja kabar baik ya terkait dengan titik terang ya. Ada semacam titik terang Bapak Ibu ya, titik terang penentu guru honorer, baik itu guru PG ya, guru PG 2021 atau yang dulu dikenal dengan P1, THK2 atau yang dikenal dengan P2, guru honorer negeri dengan masa kerja 3 tahun ke atas atau dikenal dengan P3 dulu ya, di P3K guru 2023, dan pelamar umum yang dikenal dengan P4. Tapi sekarang sepertinya bukan lagi disebut P1, P2, P3, P4 Bapak Ibu, tapi langsung dikatakan kalau P1 itu adalah guru lulus PG P3K 2021. Nah, di sini kita langsung saja ya, baru saja kabar baik titik terang penentu guru honorer P1, P2, P3, P4 bisa lolos ASN P3K Guru 2023. Jadi yang menjadi salah satu penentu kelulusan bagi guru honorer ya agar bisa menjadi ASN P3K Guru di tahun 2023 itu tergantung usulan ya. Ya, jadi yang menjadi penentu kelulusan itu adalah usulan. Usulan apa? Usulan formasi Bapak Ibu. Biarpun Bapak Ibu ya memiliki ijazah S1 misalkan PGSD, kalau misalkan formasi yang tidak ada itu kan sama saja bohong, tidak bisa diangkat menjadi ASN. Jadi penentu kelulusan Bapak Ibu ya tentunya itu yaitu usulan formasi dari Pemda Bapak Ibu ya. Ini yang menjadi salah satu penentu utama. Nah, di sini ada dua kabar gembira ya untuk Bapak Ibu. Di sini kita lihat untuk kuota CPNS P3K 2023 itu sebanyak 1,03 juta ya. Tenaga teknis lumayan banyak ya Bapak Ibu. Nah, ini tentunya menjadi kabar baik sih ya untuk rekan-rekan sekalian ya terkait P3K Guru ya di tahun 2023. Nah, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu ya, baru saja ya Kemenpan RB, dalam hal ini Kemenpan RB menyiapkan semacam kuota sebesar 1,30.751 ASN pada tahun 2023. Nah, yang mana kita lihat kebutuhan ASN 1,03 juta itu sudah mencakup ya CPNS Bapak Ibu ya, sudah mencakup CPNS. Kemudian juga sudah mencakup P3K Bapak Ibu, di mana formasi terbanyak untuk instansi daerah. Nah, kita kan mendaftar di instansi daerah Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan Deputi SDM ya, Deputi SDM aparatur negara ya. Bapak Alex Denny itu mengungkapkan Bapak Ibu ya, mengungkapkan formasi CPNS 2023 hanya untuk pusat Bapak Ibu ya, hanya untuk pusat ya. Nah, hanya untuk pusat. Nah, di sini kita bisa lihat ya, Bapak Ibu bisa perhatikan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat secara mendetail ya, bahwasanya untuk kebutuhan ASN 1,03 juta itu mencakup CPNS dan P3K, di mana formasi terbanyak untuk instansi daerah. Deputi SDM aparatur Kemenpan RB Alex Denny mengungkapkan formasi CPNS 2023 hanya untuk instansi pusat, sedangkan Pemda khusus P3K 2023 Bapak Ibu. Jadi di sini dikatakan instansi pusat bisa merekrut CPNS dan P3K, Pemda tidak diberikan formasi CPNS tetapi khusus P3K. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya secara mendetail ya datanya. Nah, kita cek di sini. Jaringan kurang mendukung. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat total kebutuhan sebanyak 46.666 untuk pusat ya. Nah, ini terdiri CPNS dosen 15.858. Sedangkan CPNS tenaga teknis lainnya itu 18.595 Bapak Ibu ya. Kemudian P3K dosen 6.742, P3K guru 12.000, P3K nakes 12.719, P3K tenaga teknis lainnya 15.209. Nah, bagaimana dengan daerah ya? Kalau di sini daerah dengan total kebutuhan sebanyak
943.373. Nah, yang mana untuk P3K guru itu mencapai 580.202 ya. Ini ya untuk P3K guru nantinya di P3K tahun 2023 usulan ada kebutuhan ya, kebutuhan untuk instansi daerah itu mencapai 580.202. Jadi kalau misalkan Pemda mengusulkan formasi sesuai dengan kebutuhan yang diserahkan pusat sebanyak 580.202 untuk P3K guru, saya rasa ya P1 bisa dituntaskan Bapak Ibu ya di tahun 2023. Oke. Nah, sejalan dengan hal itu, di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan ya, ada informasi menarik juga di sini. Di sini dikatakan Pemda dapat kuota P3K 2023 sebanyak 943.373 CPNS nihil. Ini perinciannya. Alhamdulillah ya. Jadi untuk Pemda nantinya itu mendapatkan kuota P3K 2023 sebanyak 943.373. Nah, berikut perinciannya ya. Di sini dikatakan pemerintah daerah Pemda tidak mendapatkan kuota CPNS 2023. Formasi yang diberikan khusus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di sini dikatakan menurut Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Alex Denny, formasi CPNS 2023 hanya untuk instansi pusat, sedangkan Pemda khusus P3K 2023. Nah, di sini Bapak Ibu ya hampir sama dengan yang tadi sih sebenarnya teman-teman ya. Hanya hampir sama ya. Itu kita lihat yang mana untuk daerah ya. Ini untuk daerah tadi. Nah, ini jadi penentu ya. Nah, daerah. Jadi untuk daerah ini Bapak Ibu perlu ketahui daerah dengan total kebutuhan sebanyak 943.373, yang mana P3K guru terdiri dari 580.202 ya. Nah, luar biasa ya. Kemudian P3K nakes 327.542. P3K tenaga teknis 35.629. Yang ketiga PNS untuk lulusan sekolah kedinasan kuotanya sebanyak 6.259. Nah, kemudian kabar baik kedua terkait dengan kebutuhan formasi yang sudah dibocorkan oleh Kemenpan RB untuk mempercepat proses optimalisasi formasi P3K guru tahun 2023, yang mana di sini kita lihat Kemendikbudristek kembali mengeluarkan undangan rapat koordinasi per tanggal 6 Juni 2023, yang mana tujuan dari rapat koordinasi ini adalah untuk pemenuhan formasi calon P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2023, yang mana dimulai pada Kamis sampai dengan Minggu 22 sampai dengan 25 Juni 2023. Jadi ini menjadi salah satu bukti keseriusan dari Kemendikbud bagaimana Kemendikbud ingin agar formasi P3K guru tahun 2023 itu bisa dimaksimalkan oleh Pemda sehingga penuntasan program 1 juta P3K guru itu bisa direalisasikan. Yang mana kalau kita lihat lampirannya Bapak Ibu, di sini sudah ada daftar provinsi, kabupaten, kota yang diundang untuk mengikuti rapat koordinasi mulai tanggal 22 Juni. Mulai dari Provinsi Bali ini lengkap dengan kabupaten kota, kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Jawa Timur ini juga kabupaten kotanya, kemudian ya Kalimantan Selatan Bapak Ibu ya, ini ada 14 kabupaten kota, kemudian Kalimantan Timur ada 11 kabupaten kota, kemudian Nusa Tenggara Barat ya ada 11 kabupaten kota, kemudian Nusa Tenggara Timur ada 23 kabupaten kota, Sulawesi Utara ada sekitar berapa Bapak Ibu ya? Ada 16 ya. Nah, jadi apa sih tujuan dari rapat koordinasi ini? Bapak Ibu perlu ketahui bahwa tujuan dari rapat koordinasi ini semata-mata adalah untuk memaksimalkan Bapak Ibu ya, untuk memaksimalkan pemenuhan formasi calon P3K guru. Nah, mumpung pengusulan formasi kembali dibuka, ya inilah kesempatan dari Pemda untuk mengajukan kembali formasi sesuai dengan kebutuhan sehingga guru-guru honorer itu bisa tuntas ya diangkat menjadi ASN P3K. Oke Bapak Ibu ya, semoga video bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.